Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Maharani dengan NPM 2003110029, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dari kelas Humas 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen krisis komunikasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen penerbitan relation dengan dosen pengampu Dr. Ibu Priyadi, MIKOM. Apa itu krisis? Krisis adalah suatu peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga yang menyebabkan keresahan besar di antara individu-individu di tempat kerja disebut sebagai krisis organisasi. Dengan kata lain, krisis didefinisikan sebagai situasi darurat yang mengganggu karyawan serta menyebabkan ketidakstabilan dalam organisasi. Krisis mempengaruhi individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat secara keseluruhan. Karakteristik krisis yakni, krisis adalah rangkaian peristiwa yang mengganggu secara tiba-tiba yang merugikan organisasi. Yang kedua, krisis umumnya muncul dalam waktu singkat. Dan yang ketiga adalah krisis memicu perasaan takut dan ancaman di antara individu. Ada beberapa kategori krisis yakni krisis teknologi, krisis keuangan, krisis alam, krisis konfrontasi, krisis penipuan atau kriminal, dan krisis kesalahan organisasi serta kekerasan di tempat kerja. Ada 4 tambahan kategori krisis yakni krisis hoax, radikalisme, eksklusi, keagamaan fanatik buta, dan perilaku sosial menyesalkan. Menurut Mariana Atmardatin, CEO Wunderman Thompson, 80% krisis disebabkan oleh opini publik, sementara 60% krisis berasal dari hal kecil yang tidak tertangani. Ancaman terkait krisis ada 3 yakni keamanan publik, yang kedua kerugian finansial, dan yang ketiga kehilangan reputasi. Manajemen krisis adalah proses yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh krisis pada organisasi dan pemangkunya. Peran tim manajemen krisis yakni mendeteksi tanda-tanda awal krisis, mengidentifikasi area masalah, duduk dengan karyawan berhadapan-hadapan, dan diskusikan bidang-bidang yang menjadi perhatian. Siapkan rencana manajemen krisis yang bekerja paling baik selama situasi darurat. Dorong karyawan untuk menghadapi masalah dengan keberanian, tekad, dan senyum. Memotivasi mereka untuk tidak kehilangan harapan dan memberikan level terbaik mereka. Membantu organisasi keluar dari masa-masa sulit dan juga mempersiapkannya untuk masa depan. Ada beberapa tim manajemen krisis yakni tim manajemen krisis dibentuk untuk melindungi organisasi dari dampak buruk krisis. Tim manajemen krisis mempersiapkan organisasi untuk ancaman yang tak terhindarkan. Yang kedua, organisasi membentuk tim manajemen krisis untuk memutuskan tindakan di masa depan dan menyusun strategi untuk membantu organisasi keluar dari masa-masa sulit secepat mungkin. Dan yang ketiga adalah tim manajemen krisis dibentuk untuk merespon segera sinyal peringatan krisis dan melaksanakan rencana yang relevan untuk mengatasi situasi darurat. 4R dalam manajemen krisis yakni yang pertama, readiness, mempersiapkan lembaga atau perusahaan menghadapi krisis, dimulai dari membentuk tim khusus manajemen krisis yang terdiri dari penasihat krisis dan pakar media sosial. Spesialisasi penasihat krisis yang dibutuhkan adalah media relations, spesialis operation relations, spokesperson, legal team, dan PR spesialis. Sementara spesialisasi tim pakar media sosial meliputi sosial strategis, sosial media atau community manager, sosial analis, search specialist, dan content producer. Yang kedua adalah radar. Caranya dengan membuat respon manajemen SOP and krisis. Diawali dengan monitoring dan evaluasi pesan, memantau tweet, video, foto, forum, dan blog post terkait perusahaan dan tren yang berhubungan dengan brand. Evaluasi pesan untuk menentukan skala prioritas ada 2 faktor kunci untuk mendeteksi tingkat urgensi pesan. Pertama, relevansi, tone, volume, dan kecepatan peredaran pesan. Kedua, seberapa besar pengaruh pihak yang menyampaikan pesan. Yang ketiga ada respons. Skenario respon untuk masing-masing tingkat urgensi pesan harus disusun dari awal. Jangan menunggu krisis. Kode hijau seperti pesan mengandung ancaman yang rendah dan diunggah oleh pihak yang tidak terlalu berpengaruh. Kode kuning seperti pesan bernada cukup, mengancam, dan disampaikan oleh pihak yang lebih berpengaruh. Buat pernyataan klarifikasi resmi di berbagai media sosial dan laman resmi perusahaan, serta situs yang relevan.
peringatkan dan mempersiapkan respon bagi karyawan, stakeholder, dan rekaman agar mereka siap jika sewaktu-waktu terlibat. Kode merah seperti isu bernada sangat mengecam dan menyudutkan disampaikan oleh individu atau organisasi yang sangat berpengaruh. Kembangkan taktik respon mulai dari respon di media sosial, marketing melalui mesin pencari, gandeng media konvensional, unggah informasi rutin di laman resmi perusahaan. Seluruh respon yang dikeluarkan terutama pada krisis membutuhkan kecepatan, sumber yang kredibel, dan kontrol yang tinggi. 4. Yang terakhir, reversi atau pulihkan reputasi dengan membuat analisa pembangunan reputasi. Lakukan audit strategi dan taktik media sosial. Buat rencana pertumbuhan dan pelindungan reputasi. Bangun susunan narasi yang efektif dan strategi konten. Terakhir, aktivasi rencana-rencana tersebut dengan segera kembalikan citra lembaga atau perusahaan. Komunikasi krisis adalah inisiatif yang bertujuan untuk melindungi reputasi organisasi dan mempertahankan citra publiknya. Ada 7 proses komunikasi krisis. Yang pertama yakni karyawan tidak boleh mengabaikan salah satu pihak eksternal dan klien penting. Yang kedua, media tidak boleh diabaikan, jawab pertanyaan mereka, menghindari media membuat situasi semakin buruk. Yang ketiga, pastikan informasi yang Anda miliki akurat. Yang keempat, spesialis komunikasi krisis harus belajar mengambil keputusan dengan cepat. Dan yang kelima, pastikan informasi dijaga kerahasiaannya. Yang keenam, tindakan serius harus diambil terhadap karyawan yang berbagi informasi dan data dengan pihak eksternal. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah berbagi data dengan pihak eksternal dianggap sangat tidak profesional dan tidak etis serta merusak reputasi organisasi. Ada 10 langkah komunikasi krisis. Yang pertama adalah antisipasi krisis, proaktif dan bersiap menghadapi krisis. Kumpulkan tim komunikasi krisis untuk sesi curah pendapat intensif tentang semua potensi krisis yang dapat terjadi di organisasi. Yang kedua, identifikasi tim komunikasi krisis. Tim komunikasi krisis organisasi idealnya CEO organisasi, eksekutif, hubungan masyarakat, dan penasihat hukum perusahaan sebagai penasihat utamanya. Yang keempat, pelatihan juru bicara. Semua pemangku kepentingan internal dan eksternal punya potensi sama untuk salah paham atau salah menafsirkan informasi tentang organisasi seperti halnya media. Humas bertanggung jawab untuk meminimalkan kemungkinan salah paham terjadi. Pelatihan juru bicara untuk bersiap-siap merespon dengan cara yang mengoptimalkan respon semua pemangku kepentingan. Yang kelima, membangun sistem pemberitahuan dan pemantauan sangat penting. Sebelum krisis, untuk membangun sistem pemberitahuan yang memungkinkan menjangkau pemangku kepentingan dengan cepat menggunakan berbagai modalitas. Yang keenam, identifikasi dan kenali pemangku kepentingan siapa. Pemangku kepentingan internal dan eksternal yang penting bagi organisasi karyawan sebagai audiens terpenting karena setiap karyawan adalah perwakilan PR dan manajer krisis untuk organisasi baik diinginkan atau tidak. Namun, pada akhirnya, semua pemangku kepentingan akan membicarakan lembaga kepada orang lain yang tidak ada dalam daftar kontak. Yang ketujuh, kembangkan pernyataan holding, menahan pernyataan. Pesan yang dirancang untuk digunakan segera setelah krisis pecah dapat dikembangkan terlebih dahulu untuk digunakan guna berbagai skenario yang dianggap organisasi rentan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan pada langkah pertama dari proses ini, 8. Menilai situasi krisis bereaksi tanpa informasi yang memadai adalah situasi klasik. Tembak dulu dan juga pernyataan sesudahnya, di mana Anda bisa menjadi korban utamanya. Namun, jika telah melakukan semua hal di atas terlebih dahulu, itu adalah masalah sederhana. Memiliki tim komunikasi krisis yang memberi informasi, memastikan jenis informasi yang tepat sehingga dapat menentukan respon yang sesuai. Yang kesembilan, menyelesaikan dan menyesuaikan pesan utama. Tim komunikasi krisis harus terus mengembangkan pesan khusus krisis yang diperlukan untuk situasi tertentu. Tim sudah mengetahui dengan pasti jenis informasi apa yang dicari oleh para pemangku kepentingannya. Apa yang harus diketahui para pemangku kepentingan tentang krisis ini tetap sederhana, memiliki tidak lebih dari 3 pesan utama yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan dan jika perlu, beberapa pesan khusus audiens untuk kelompok individu pemangku kepentingan. Anda juga perlu menyesuaikan pesan Anda dengan berbagai bentuk media. Dan yang ke-10 adalah analisis pasca krisis. Analisis formal tentang apa yang dilakukan dengan benar, apa yang salah, apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik di lain waktu, dan bagaimana meningkatkan berbagai elemen kesiapsiagaan. Krisis adalah kegiatan lain yang harus dilakukan oleh tim komunikasi krisis.
Jungle.